Misi dari pesantren adalah supaya anak sekalian ini masuk kelompok yang lihat tafaqquh fiddin. Hadis sahih bahwa betapa Allah menjamin kita dalam hadisnya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Maka kuncinya adalah bagaimana supaya kita diberikan pemahaman oleh Allah SWT, kemudian kita menjadi orang yang khairan. Itu hendaknya hati kita harus fokus, niat kita harus lurus, hati kita harus terhubung dengan Allah. Karena hakikat yang memberikan ilmu itu Allah, memberikan pemahaman itu Allah. Bukan Ustaz Asep, bukan. Ustaz Asep mewasilah. Kalau kalian bisa paham, ya, itu hakikatnya Allah yang memberikan pemahaman itu. Sementara Kiai Asep ini adalah wasilahnya. Ya. Jadi anak sekalian, maka hubungkanlah hati kalian dengan Allah itu. Komplementar supaya kalian ditambah ilmu. Waqur Rabbi zidna Waqur Rabbi zidna ilmu. Minta kepada Allah supaya terus ditambah ilmu. Maka hendaknya jangan sampai pikiran tidak fokus, ya, kesana kemari. Fokus hati kalian di sini, kalian lagi belajar dan minta kepada Allah untuk ditambah ilmu. Saya merasa senang sekali, ya, karena saya dekat dengan orang tuanya, Kiai Muslim itu. Komunikasi ini aktif, ya, dengan beliau, dengan almarhum, ya. Komunikasi yang sangat baik sekali. Dan ini saya kira bagaimana Allah menghubungkan terus, ya, silaturahim ketika orang tuanya sudah tidak ada, gitu ya. Sekarang anaknya, anak mantunya terus terhubung dengan kita. Maka anak sekalian jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga ini. Kalau saya dulu belajar nahwu itu sejak kecil, dari mulai tidak iya, ya, kenapa kok bisa paham, ya, gitu. Saya kira itu tidak lepas dari doa orang tua. Maka setiap saat juga kalian bagaimana hati kalian ingat dengan orang tua kalian, selalu minta doa kepada orang tua kalian. Keikhlasan guru untuk menyampaikan itu juga akan membuat, ya, karena lebih paham, lebih mengerti lagi. Di samping keikhlasan kalian untuk menuntut ilmu, ini semuanya sangat terhubung sekali dengan bagaimana proses belajar itu sehingga bisa paham, ya, ilmu yang diajarkan. Ada hal yang tidak bisa ditembus hanya dengan upaya-upaya manusiawi saja, ya. Tetapi dengan keikhlasan, kesungguhan kalian, ketaatan kalian kepada Allah, gitu, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih dari yang diupayakan oleh kemampuan manusia, kemampuan akal manusia. Saya kira anak sekalian, ya, ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan kepada Kiai Asep, jazakumullah khairan jazaa. Ya, saya tidak bisa, ya, pondok ini tidak bisa memberikan balasan, ya, yang seimbang dengan ilmu yang diajarkan nanti melalui acara pada hari ini.
harus fokus, nanti jam-jamnya ditaati, jangan sampai terlambat ya. Jadi ikuti jamnya, jangan sampai ada yang ngantuk ya. Upayakan kalian fokus. Bagaimana caranya supaya kalian menghilangkan ngantuk, karena ini waktu yang sangat berharga gitu ya. Jadi bagaimana caranya, ini saya kira minta pada Allah lah, supaya kalian bisa fokus ini, mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira cukup yang dapat saya sampaikan sebagai mukadimah, sebagai ucapan ya, ahlan wa sahlan pada saat Asep ini, dan saya harapkan guru-guru yang tidak sibuk mengajar ya, bisa ikut terus menghadiri acara ini sampai dengan paham juga. Assalamualaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa minana kalimatih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Mukarram mudiru ma'hadi Darul Istiqomah, Al-Mukarramun wal Muhtaramun Al-Asali wal Ustadat wa ya ayyuhat talabah ila sanah as-salisah ila sanah al-nihaiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah antum, dan ini tentunya bukan pertama kali kami berkunjung di Istiqomah. Sudah beberapa kali kita datang ke sini dengan niat silaturahim dan lain sebagainya. Tapi pelatihan Al-Fahmu ini adalah pelatihan yang kedua kalinya. Tahun 2019 kita pernah memberikan pelatihan kepada 40 guru pengabdian saat itu kalau tidak salah. Ternyata di tahun berikutnya ilmu saya tidak tersampaikan. Akhirnya ilmu saya amalnya terputus gara-gara guru-gurunya tidak menyampaikan kembali kepada santri-santrinya karena tidak ada setelah itu. Maka alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan yang kedua kalinya untuk memberikan ilmu ini, walaupun hanya sedikit, tapi tentunya harapannya agar ilmu ini bisa berkembang, bisa disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Maka tadi pagi saya sudah bilang untuk Ustazah Yayah, saya bilang guru-gurunya harus hadir, harus ada guru hadir di pertemuan nanti. Saya bilang beberapa guru, wabil khusus guru nahwu. Kalau tidak ada gurunya saya akan keluar, saya bilang. Saya sampaikan begitu ke saudara ya tadi pagi. Artinya karena kami berharap ilmu ini bisa disampaikan kepada generasi berikutnya, maka itu Watorib Hasan, semuanya Hasan. Nah, nanti di akhir insya Allah antum akan memahami kedudukan lafaz Hasan ini dengan tanpa dihafalkan, tapi cukup dipahami. Wah, ini lafaz Hasan. Kemudian i'rab kalimat berikut, ada yang mau nyoba? Yarji'ut talibuna ila buyutihim wa hum lam yata'allamu. Berhadiah kamu 2. Ada yang mau nyoba? Oh, hadiah kamu 2. 70.000 harganya, tapi barangnya nggak ada. Nanti akan kita kirim. Ada yang mau coba? Nggak ada ya? Berarti nyerah ya? Memang iya, 80 tempat yang kita kunjungi juga nggak ada yang bisa ngerok. Ini deal. Dan nanti setelah latihan, antum akan mengerok itu ngoceh sendiri, tanpa menghafal. Tapi tentunya dengan adanya rumus. Baik, nabda'ul basmalah. Qawaid lughah al-Arabiyyah itu ada 2. Yang pertama shorof dan nahwu. Shorof itu adalah ilmu tentang perubahan suatu kata. Contoh lafaz nasoro. Lafaz nasoro ini nggak usah dicatat. Antum pokoknya fokus ke sini. Karena ini adalah visual. Antum nggak usah catat. Pokoknya fokus matanya ke sini. Lafaz nasoro bisa melahirkan nasrun, nasirun, mansurun. Karena melahirkan kata, maka shorof namanya ibunya ilmu.
Kemudian kalau nahwu adalah ilmu tentang hukum akhir dari suatu kata, ujungnya doang. Lihat lafaz rajul, ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Jadi rajulunnya inilah fungsi dari nahwu. Dalam memahami kutub, fahmul kutub, paling tidak kita memiliki 3 dasar. Yang pertama qawaid, yaitu nahwu dan shorof. Yang kedua mufradat. Kalau ada tulisan begini, kira-kira dibacanya apa? Ad-dinu, tapi jangan lupa bisa juga dibaca ad-dainu. Apa dainu? Utang. Jadi bisa agama, bisa utang. Maka kita harus kaya akan kosakata. Yang tidak kalah penting takbir. Apa itu takbir? Contoh ada tulisan begini, kira-kira dibacanya apa? Anna Muhammadun Karimun. Ternyata bukan. Ternyata Anna Muhammadun Takrimin. Anaknya itu artinya merintih. Muhammad merintih tak seperti rimir, seperti hijab. Ada tulisan gini, kira-kira dibacanya apa? An-nikahu santai. Ini ustaz-ustaz Darul Istiqomah yang jomblo salah baca hadis. An-nikahu santai. An-nikahu akhirnya gak nikah-nikah, padahal harusnya an-nikahu mati. Kita pergi ke Saudi Arabia, kemudian turun dari bandara ada tulisan wail. Apa wail itu? Celaka. Wailul likulli humazatin lumazzah. Wailun kum, masya Allah, celakaan kum. Wailun kum. Wail kum, ternyata welcome. Kemudian setelah keluar dari bandara, jalan-jalan ada tulisan Ishkarim, hidup mulia. Apa hidup mulia? Oh, itu orang jualan, ternyata es-krim. Maka yang tidak kalah penting adalah takbir. Ada tulisan begini, kira-kira kita baca apa? Dulu saya zaman dari Tijaiyah, suruh baca kitab, karena saking nggak bisanya, ya udah saya baca ya kata fathah semuanya, karena saking nggak pahamnya, karena nggak tahu bukan. Kalau orang hanya belajar shorof saja tanpa nahwu, dia nggak tahu ainunya, dia akan baca yaktub, katib, al-maktub, halal, ainunya nggak tahu, maka harus dua-duanya, yaktubu, katibun, al-maktub, halal, maka nahwu shorof harus dipelajari bersama-sama. Baik, fahmu 1 materinya. Pertama adalah bab 1 tentang kata. Dalam bahasa Indonesianya kata, dalam bahasa Arabnya adalah al-kalimatu. Sebentar ya, saya